gerakan. Dia masih hasil warming up ya. Oke. Nah, saya bergerak nih. Oke. Dia akan hidup. Oke. Dari MCB kita masukkan ke saklar triple. Dari saklar triple ini kita buat untuk menggerakkan masing-masing ruangan. Jadi ruangan yang kita kerjakan ini ada 3 ruangan. Ruangan sebelum ke WC ya, itu tempat wastafel, tempat wudhu. Kita akan membuat juga untuk apanya dia harus menggunakan sensor ya. Jadi sistemnya kita buka pintu, kita masuk ke dalam satu ruangan, sensor bekerja. Nah, dia akan mengaktifkan sensor. Jadi tegangan kita masukkan ke relay. Dari relay ini kita gunakan untuk menghubungkan tegangan sumber ke output yang kita butuhkan, yaitu ke bola lampu atau ke exhaust fan ya. Jadi kita jelaskan dulu. Dari kita anggap ini ruangan nomor satu, nanti ini kita hidupkan, kita saklar, kita tekan, kita sambungkan ke pin nomor 8 relay MK2SP. Pin nomor 8 itu dalam relay itu common itu di antara nomor 8 dengan nomor 1 ya. 8 dengan 1 itu common. Itu artinya sumber yang bisa kita kontrol pengaktifannya, kontaknya ya. Jadi dalam relay MK2P ini dia commonnya di nomor 1 dengan nomor 8, koilnya itu nomor 2 dengan nomor 7 bebas ya. Jadi nomor 2 jadi netral, nomor 7 jadi fasa, atau nomor 7 jadi fasa, nomor 2 jadi netral, bebas itu penggunaannya. Jadi commonnya kali ini kita menggunakan pin nomor 8. Nomor 8 NO nya posisinya adalah ketika relay ini bekerja, karena dia koilnya dialiri oleh arus, posisi arus dialiri, maka pin nomor 8 akan terhubung ke nomor 6 ya. Jika arus tidak ada, terputus, maka kembali pin nomor 8 akan menghubungkan ke pin nomor 5. Nah, kita akan memanfaatkan output dari nomor 8 ini kontaknya ya, gitu ya. Jadi itu outputnya adalah nomor 6. Arus masuk, nomor 8 gabung dengan nomor 6, arus terputus, nomor 8 kontak dengan nomor 5. Jadi ada dua sisi, commonnya di sini nomor 1. Jika tidak ada arus, dia akan terhubung ke nomor 4. Ya, bisa kita tes ya, coba dulu, saya tes dulu. Ini pin nomor 8, kita lihat dari skemanya. Nomor 8 itu dengan nomor 8, ini nomor 8 ya. Nomor 8 itu dengan nomor 5. Ini nomor 5 ya. Nomor 8 dengan nomor 5. Posisi tidak ada aluri arus. Nah, begitu relay ini dialiri oleh arus ya, maka pin nomor 8 akan otomatis terhubung dengan pin nomor 6 ya. Ini nomor 6, ini nomor 8. Iya, begitu cara kerjanya ya. Oke, coba kita pasang lagi. Nah, kita kembali ya. Nah, output dari saklar kita hubungkan ke pin nomor 8 ya, common. Sumber arusnya yang akan kita atur pergerakannya, diputus atau terhubung.
kemudian kita jumper dengan ke sumber sensor. Sumber sensor itu line-nya L. Nah, yang di sebelah kanan tertulis nanti di sensornya kita menggunakan Broco motion sensor ya. Jadi ini netral, ini netralnya, ini load ya. Begitu dia aktif membaca pergerakan ini, maka ini akan yang pin tengah ini kita kasih warna biru, itu akan dialiri oleh arus. Nah, ini load ini kita gunakan hanya untuk menggerakkan relay. Ya, untuk menggerakkan, mengaktifkan relay. Nah, relay ini kan koilnya itu di pin nomor 7 dengan nomor 1. Di nomor 2, pin nomor 2. Nomor 2-nya kita ambil dari netral ya, dari PLN. Nah, di sini netralnya semua kita jumper untuk memudahkan kita untuk penyambungan ya. Dalam rangkaian ini semua netral kita gabung saja. Ya. Nah, selanjutnya kita kembali dari sini. Load dari sensor ini membaca pergerakan. Nah, sensor ini bisa disetel ya. Jadi ada setelannya. Di sini ada setelan. Berapa lama kita bisa digunakan itu. Dia bisa, ini lux ya. Lux ini cahaya. Jadi bisa kita manfaatkan hanya bekerja di pada saat malam hari atau siang hari gitu. Nah, kalau mau kerja mau di siang maupun malam, kita luxnya itu kita setting keputar ke arah logo matahari ya. Nah, kalau kita putar ke arah sebelah kiri ya, kalau kita putar ke arah sebelah kiri ya, dia hanya bekerja pada malam hari. Nah, sesuai petunjuk dari motion sensor ini ya. Nah, karena kita mau siang maupun malam aktivitas kantor di sana itu tetap ada pergerakan aktivitas, kita setting aja di siang dan malam. Nah, di sini di sensor ini, di sini ada untuk pengkontrol berapa lama dia akan menghitung pergerakan ya, menyimpan dan di counter terus ya. Artinya kalau kita hanya setting dia di 30 detik ya kan. Artinya selama kita 30 detik itu ada pergerakan, maka dia akan tetap aktif. Jika kita selama 30 detik tidak melakukan pergerakan, maka dia load dari sensor ini akan terputus ya. Dia akan terputus. Nah, tapi kan karena kita kan mungkin kita anggap saja di kamar mandi, tidak mungkin 30 detik, jadi kita setting saja di posisi mungkin minimal di sekitar 5 menit ya, sekitar 5 menit atau 7 menit lah. Jadi artinya selama 7 menit kita dalam kamar mandi itu ada melakukan pergerakan kecil ya, itu akan dikonter oleh sensor ini dan terbaca, dan itu akan selalu mengaktifkan. Nah, begitu kita 7 menit tidak melakukan pergerakan, dia akan mati otomatis. Ya, dia akan mati otomatis sehingga arus terputus ke koil, sumber arus dari pin nomor 8 itu akan terputus ya. Gitu. Jadi output dari relay ini itu terhubung ke pin nomor 6. Pin nomor 6 relay ini adalah tegangan keluaran ya. Tegangan keluaran yang kita gunakan untuk menghidupkan lampu atau menggunakan menggerakkan exhaust fan ya. Oke, sensornya kita coba ya. Jadi pertama kali kalau sensor ini dihidupkan dia dengan arus, dia akan aktif dulu. Dia belum membaca pergerakan, tidak apa, dia akan hanya untuk warming. Nah, kita coba dulu ya. Ini coba sumber arus kita hidupkan. Itu kita MCB coba saya hidupkan. Coba ya, ini dia, anggap ini posisi mati. Dari MCB kita masukkan ke saklar ya, kita coba. Nah, setelah ini nanti ini dalam pemasangannya semua saklar ini akan posisi selalu on ya, posisi hidup semua. Yang membaca semua apa ini adalah sensor yang digerakkan otomatis. Kita masuk ke kamar mandi, maka sensor akan membaca pergerakan, maka hanya akan menggerakkan tegangan yang digerakkan oleh relay ke lampu atau ke kipas exhaust fan ya. Ya, posisinya nanti itu akan selalu on. Tidak perlu dimatikan atau dihidupkan lagi ya, tidak perlu.
dia akan bekerja secara otomatis. Kita coba ya. Oke, dia akan bekerja sebentar, belum menghitung pergerakan. Oke. Nah, di sini, nah karena saya tetap ada melakukan pergerakan kecil saja, maka dia akan membaca ya. Nah, coba ini kita putar di, misalnya dia di 10 detik. Saya tidak melakukan pergerakan sama sekali. Maka kita akan lihat dia akan mati otomatis. Coba saya coba 10 detik ya. Oke, kita hitung dari sekarang. Nah, coba dilihat kan. Oke. Nah, coba sensornya coba saya agak miringkan ya, biar jangan terlalu sensitif. Saya diam nih ya. Oke, ya, jadi begitu ya. Nah, coba kalau apa kita setel lagi. Kita maunya dia, kita setting di 7 menit. 7 menit, selama 7 menit kita melakukan pergerakan, dia akan membaca terus ya. 7 menit kemudian, 7 menit kemudian begitu. Nah, setelah kita tidak bergerak sama sekali, dia akan menunggu juga selama 7 menit, maka dia akan putus secara otomatis ya. Itu cara kerjanya. Nah, demikian juga untuk ruangan yang berikutnya itu pun sama. Ini kita coba dulu ya. Oke, ini dianggap di WC ruangan nomor 2 ya. Oke. Nah, lampunya hidup ya. Dia masih belum membaca pergerakan. Dia masih warming up ya. Oke. Nah, saya bergerak nih. Oke. Dia akan hidup. Oke. Nah, seperti itu. Saya coba ruangan nomor 3. Nomor 3 ya. Nomor 3 tetap menggunakan relay sensor untuk menggerakkan hanya lampu saja. Kita tidak menggunakan exhaust fan. Tetap kita menggunakan relay agar awet ya. Saya coba nomor 3. Oke. Nah, seperti itu. Nah, masing-masing apa ini? Fungsinya itu penghematan arus listrik ya. Jadi menghindari pemborosan. Nah, di nomor 3 itu sensor sudah tidak membaca. Saya coba gerakkan. Nah, gitu. Ya. Nah, di nomor 3 ini karena coba saya lihat saya menyetelnya di posisi berapa? Oh ya, ini karena saya menyetelnya di posisi 30 detik. Saya coba di, nanti semuanya akan kita setting di 5 menit, 7 menit ya. Di 7 menit lah ya. Itu tidak terlalu boros. Oke. Tujuh menit, saya coba di sini, ini berapa menit? Ini di 30 detik. Saya coba, ini setelahnya saya dibuat di 7 menit. Sama ya, jadi tiga-tiganya sama. Artinya 7 menit kita melakukan pergerakan, dia akan counter. 7 menit terakhir dia akan mati secara otomatis. Nah, prakteknya di lapangan nanti saklar ini akan tetap posisi on. Jadi kita tidak perlu mematikan menghidupkannya lagi, dia akan otomatis bekerja otomatis membaca pergerakan manusia yang beraktivitas di kamar mandi ya. Oke ya, jadi kita menggerakkan menggunakan sensor untuk mengontrol arus listrik, bola lampu dan exhaust fan di 3 ruangan ya. Jadi kita masuk kamar mandi, dia akan membaca. Selama kita bergerak dalam hitungan timer yang kita setting, kita tidak keluar dari kamar mandi, tidak ada pergerakan, dia akan memutus arus.
ya. Jadi lampu akan mati otomatis, exhaust fan akan mati ya. Ini untuk ruangan satu, ini untuk ruangan kedua ya. Nah, ini untuk ruangan ketiga. Ya, demikian ya kali ini. Nanti kita akan bagikan skemanya ya. Terima kasih.